Baik para hadirin hadirat yang saya hormati, tiba pada acara inti yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Abah Haji Komar. Namun sebelum guru kita memberikan tausiahnya, saya akan membacakan biodata singkat tentang Abah Haji Komar. Abah Haji Komar adalah tokoh seniman dan budayawan Nusantara. Abah Komar adalah seorang pelaku seni, panggung dan film sejak tahun 1976 bersama grup lawak Tom Tam Group dan sampai saat ini dengan grup lawak Empat Sekawan, Dery, Eman dan Ginanjar. Abah Komar adalah anggota Komisi 10 DPR RI 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Kegiatan rutin Abah Komar saat ini yaitu dosen tetap di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Kota Cirebon, dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafiyah Jatiwaringin Pondok Gede, dosen tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dan saat ini Abah Haji Komar sedang menyelesaikan kuliah S3 Dokter Ilmu Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Untirta Serang, Banten. Itulah para hadirin sekilas biodata tentang guru kita Abah Haji Komar. Dan marilah kita dengarkan siraman rohani dari guru kita Abah Haji Komar. Namun sebelum itu, marilah para hadirin sekalian kita mantapkan niat kita, kita mantapkan hati kita untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Semoga ini menjadi wasilah kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada guru kita Abah Haji Komar, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Kemana? Pak, nyasar Pak, kan Pak lewat tengah. Naik. Kang aja nih angan. Meja turun semua ya. Baca. Kerba beres. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Ay sugal nis nepi. Jangan nepi. Aman kira. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh. Punten ieu bade ngomong bahasa Sunda atau bahasa Melayu? Orang Sunda ada? Aya, orang Sunda aya. Orang Tangerang ada? Orang Jawa ada? Orang Sumatera, orang seberang ada? Orang gila ada? Gimana lu Edan? Aku yang gila. Anu dipihormat yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, jeung sajabana. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin jeung parahmat, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ayo nu can disunat. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji. Bentar lagi. Sahibul hajat kita Bapak Haji Ririk Suparno. Amin. Naik haji atuh Pak. Bapak Ririk Suparno dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al Jihad Bapak Ustadz Eko beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Ketua DKM kawin deui. Ketua DKM kawin lagi. Ayang. Ayah istri nanya ayah. Ikeun bae. Humornya Bu. Anu dipihormat dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak Mahfudin. Oh, orang mana ini? Mahfudin SPDI, Sarjana Percaya Diri. Nah, kalau Pak Ustadz Eko SAG, Sarjana Alam Gaib. Bapak Ketua RW 04 Bapak Feros Faili. Mana itu ya Bapak Haji Feros Faili. Amin. Atuh teka kantun sobat Abah Komar Bapak Kiai Haji Al Ustadz Kiai Haji Maman yang sudah tidak asing lagi, terkenal dunia dan akhirat.
Mohon alhamdulillah. Kumwe sadayana anu hadir, alhamdulillah. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina wengi ieu teh urang tiasa paamprok jonghok, patepung lawung, bertatap muka, bermuajahah antara wajahnya Abah Komar dengan Bapak Ibu sekalian yang biasanya dilihat di layar TV, sekarang bisa langsung ditatap wajah Abah Komar. Jadi kepada ibu yang baru melihat wajah saya, silakan mencicipi wajah saya. Ulah di tempo jelemana bu, jangan dilihat orangnya memang kecil, tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek mah rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek, orang kecil itu cerdas? Sebab otak dengan pantatnya deket. Ada yang satu ukuran dengan saya, ayah yang ukuran nyukuring ayah. Mana? Tong letik hati. Bapak ibu yang satu ukuran dengan saya, tidak usah kecil hati. Kita sama-sama anggota Popsi. Saya mau laporan kepada Saibul Hajat dan bapak-bapak RW. Hari ini saya sudah menjadi ketua umum Popsi, Bu. Abah Komar sekarang jadi ketua umum Popsi, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Iya, Abah ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Da Usmini, leutik we kabeh pokoknya. Tapi orang kecil rata-rata cerdas bu, pintar sebab otak dengan pantatnya deket. Gitu, alhamdulillah. Tahu begini saya bawa Ginanjar tadi Pak Kiai. 4 sekawan dari Ginanjar Eman, junior saya itu masih sehat. Kapan-kapan boleh saya bawa ke sini ya kalau pengajian ya. Boleh ya bu ya. Dari Eman Ginanjar, bu, itu teman saya semuanya masih keturunan Indo lokal. Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Iya. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Nah kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, dia mah masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, hidungnya setan. Oh kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, mana tukang cuci, bapaknya tukang celana. Aduh ampun, ini bocil. Tadi Abah lewat sini, bocil, Abah TikTok ya, ada Abah TikTok ya dah. Ini Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau sudah dekat seperti Teletubbies. Aslinya saya mantan foto model bunda, model termos. Iya coba kalau dilihat dari samping kanan Abah Komar seperti siapa? Doni Damara bu. Sebelah kiri coba lihat Doni Kusuma. Pek geura deketan Doraemon. Alhamdulillah. Salawat miwah salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Banten dan Nusantara, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten, boleh saya nyanyi Sunda di sini? Kebetulan ada kecapi suling. Tes hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathun mubin. Innahu
Wasami'ul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur hemat, Gusti mangka muka pura bagja. Allahu ya Rabbi mantena maha uninga. Salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareng solawat muga netes ka Muhammad, natra ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbihi. Hareupeun kaca ngajateng salila-lila, roman alung gurat duka atranda rembongan. Hareupeun kaca sagara nu karandapan, lalakon ka tukang nuntut dararatan, reek rumek dina enteng, semogeun semunineng, jiwa awaki nyarita, jika nu nganahan duh yang geni, jika nu nganahan bejakeun kuring bejakeun rumah sageus katalima. Baik, tepuk tangan dulu buat pemain kecapi suling kita. Nuhun Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu teteh. Biar bervariasi. Punten Pak Kiai, suasana malam hari ini Abah bangun suasana dengan canda dan dakwah saja. Sebab kata Rasulullah, at-tabasam sodaqoh, senyum pun itu ibadah. As-sodaqotu tanfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Someah, sumeh, amis budi. Pek gerak tempo Abah Komar, manis budi Abah Mas someah. Bertemu dengan siapapun tersenyum. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun Abah tersenyum. Saking manis budinya Abah Komar. Gitu. Mau lihat Abah Komar senyum sama sapi? Mau lihat? tos. Somea sume atuh. Menjadi anak Islam Nusantara itu harus murah senyum. Iya, kita bangun suasana malam hari ini canda dan dakwah untuk syukuran, tasyakuran walimatul khitan, ihsan anugerah Herlambang. Ayahandanya siapa namanya? Bapak Perli.
Ririk Suparno, Iksan Anugrah Herlambang. Namanya panjang ya. Mungkin lahirnya di kereta api kali ini. Bukan. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin. Berkah, sehat, lahir batin, panjang usianya. Iksan Anugrah Herlambang, dan diberikan, Allah berikan berkah rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Itu ada gambar siapa itu? Ini ada mantan foto model. Ibu bapak sadaya, yuk kita istiqomah. Ini apa sudah keberapa kali di Citra Raya ini? Udah bosen kali ya. Tapi ini bentuk dari istiqomah, sikap istiqomah seorang anak bangsa Nusantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini adalah bagian dari proses ibadah kita, tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam upaya, dampaknya adalah peningkatan kadar takwa kita. Takwa kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita, rasa cinta kita, mahabbah kita. Dan karena takwa kalau boleh dianalogikan dengan karat emas, takwa itu seperti karat emas, tidak bisa dilihat. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Berapa karat emas Islamnya kita tidak pernah tahu. Jidatnya hitam karena banyak nyium sajadah dan mentok lantai. Tapi belum menjadi parameter, belum menjadi ukuran seseorang dia memiliki kadar karat emas Islam yang tinggi. Kita tidak pernah tahu berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya. 24 karat kah dia, 18 karat kah dia, 22 karat kah dia, apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat. Betul? Nah, yuk kita mencintai Allah lebih total lagi. Istiqomah itu adalah sikap totalitas seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Ibu, apapun kalau dilakukan setengah-setengah, nggak akan sukses. Jadi RW setengah-setengah, jangan harap sukses. Jadi kepala desa, kepala kelurahan setengah-setengah. Kalau kau ingin sukses, kau harus profesional. Apa itu profesional? Ketika seseorang dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Profesional, total. Ibu bapak, saya boleh ambil analogi. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif ketemu total. Bright, keluar cahaya. Ini penelitian Thomas Alva Edison selama 20 tahun. Tapi maslahatnya seumur kehidupan, bermanfaat. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan totalitas. Ion positif dan ion negatif ketemu mengeluarkan cahaya. Seorang anak manusia yang mampu mengelola hidupnya, dia mengelola yang enak, yang tidak enak, yang pahit, yang manis, yang positif, yang negatif dikelola sehingga dia menjadi pribadi yang unggul. Dia orang yang totalitas. Istiqomah itu kalau orang sudah bilang Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wekel. Istiqomah, tes. Negatif ketemu positif totalitas ketemu cahaya. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, Bunda. Contoh, sop kambing enak, kue bolu ngeunah, pek gerah hijikin jadiin satu. Sop kambing dengan kue bolu nggak enak. Sop kambing rasa kue bolu jadinya kan. Padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bro. Contoh, bisa jadi enak. Tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak, Bu. Tong tengena di dahar. Seng tidak enak dimakan. Jadiin satu coba. Jadi tongseng enak dimakan. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif ketemu negatif totalitasnya.
keluar cahaya. Sebab negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif loh Bu. Contoh, ada sepasang remaja Citra Raya jam 2 pagi dia masih naik motor-motor, belum nikah. Lihat suasana sepi, mojok dia. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau tidak percaya, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh anak. You understand? You understand? Understand in Indonesian language is mengerti, you know. Tapi tidak boleh dipotong-potong. Under di bawah, stand berdiri. Loh kok jadi mengerti? Lah iya, kalau yang di bawah udah berdiri harus mengerti, begitu. Maksudnya kalau rakyat bawahan sudah berdiri menyampaikan aspirasi, tuntutan atasan kudu ngerti. Nah, ini yuk, jangan setengah-setengah Bu. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ngaji nih ngaji, jangan setengah-setengah. Ngaji mentang-mentang yang ceramah badannya setengah, dikasih minum botol yang setengah-setengah. Pak, maaf nih Pak, bentar ada acara makan nggak? Saya dari Cirebon Pak, dari Sukabumi, Cirebon sini. Belum makan saya Pak, udah 2 hari. Dari tadi ketemunya cai deui. Ya. Halo. Saya ambil ya, saya buat teman saya Ucok Baba sama Da Usmini. Halo nuhun atuh. Alhamdulillah. Letik. Air Citra Raya ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih Citra Raya rasa stroberi. Ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji jangan cuma ngaji baca doang, harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji kalau cuma ngaji baca doang, kalau ngaji baca mah ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Dibarengi atuh sama ngaji rasa, ngaji baca lan ngaji rasa kudu seiring sejalan. Kalau ngaji baca saja itu seperti ngaji logika. Jadi ngaji logika dan ngaji rasa harus seimbang. Ibu, kalau ngaji jangan setengah-setengah. Kalau kita ngajinya cuma ngaji logika, nggak dibarengi ngaji rasa, bahaya. Bisa jadi kaum mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika temakai rasa. Tapi kalau ngajinya cuma ngaji rasa saja, enggak ngaji logika, juga bahaya. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Iya Ustadz can anges ngajina, baru setengah-setengah ngajinya. Ibu bapak, Abah membaca buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Abah membaca buku As-Sirrul Azim yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Sina. Abah membaca buku riwayat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Apa kata beliau-beliau? Ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ayat berapa Bu? Ada 4. Tingkat 1 namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikul Islam, jeung sajamana, jeung sajabana di dia tadi ilmu syariat. Tingkat ilmu Islam yang kedua namanya ilmu torekot. Torekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Ilmu Islam tingkat ketiga yang disebut dengan ilmu hakikat. Syariat, torekat, hakikat.
Hakikat itu ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan makrifat, nyaho hakikat sholat lain cenah, tahu hakikat puasa, haji, zakat bukan apa katanya. Ih, ngaji mah jangan apa katanya, harus tuntas. Ibu bapak, kalau kita sudah sampai pada tingkatan ilmu makrifat, subhanallah, 100 hari lagi mau selesai. Orang dulu mah udah panggil anak cucu, neng, ceng, ulah kemana-mana, si abah rek gempang jauh, 100 hari lagi mau meninggal dunia. Husnul khotimah itu dia tahu jalan, meninggalnya tidak ditabrak mobil, meninggalnya tidak jatuh dari pesawat, meninggalnya tidak dianiaya orang, meninggalnya tidak dalam keadaan mudarat. Husnul khotimah, 40 hari lagi mau selesai, udah panggil anak cucu. Orang tua dulu makan begitu, neng, ulah kemana-mana, si marek lempang jauh, gedeng deui, 40 poe deui rek angeusan tah, 7 poe deui rek mau meninggal dunia sudah panggil anak cucu, kumpul. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani menciptakan tahlil. Tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100. Dalam konteks syariat fikih memang tidak ada tahlil. Tapi para aulia Allah menciptakan ini ieu mah keur bacaan, dibaca tah. Kan di dalamnya ada kandungan ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai di sini dengan jalan ilmu tasawuf, tuntas ngajinya. Ibu bapak sadaya, jangan setengah-setengah. Apapun kalau pekerjaan kita setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Yuk, dalam rangka tasyakuran walimatul khitan, kita luruskan ibadah malam hari ini supaya orientasi kita pas dan mantap. Sebab ini mau naonnya, cai deui bae. Sabar, Pak. Iya. Ulah setengah tuh. Coba minjem rokokna. Rokokna bae. Ulah ngaji rokok bae lah. Ngaji rokok. Ibu bapak sadaya, tinggal siapa belum tidur? Seperti, oh, Ayo minumnya. ini, apa kabar bunda? Bapak, ini istri Haji Komar nih. Neng berdiri dulu. Hajah Siti Maryam. Tuh, tepuk tangan dulu buat Hajah Siti Maryam. Aduh, gelis. Asli orang Kampung Korelet, Desa Rancakalapa. Abah menikah dengan Hajah Siti Maryam, gadis desa Tulen, gadis desa tapi rezekinya kota. Abah kawin menikah dengan Siti Maryam 2004, jadi anggota DPR RI 2 periode lagi. Oh, mantan pejabat tinggi negara ini, walaupun badannya tidak tinggi. Alhamdulillah Abah sampai sekarang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, cuma kurang tinggi sama kurang kasep saeutik. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan, Pak Kiai. Belum ada pantangan. Pantangan Abah dari dulu sampai sekarang cuma 3 itu nggak bisa makan tuh. Babi, anjing sama tikus nggak bisa. Babi, anjing diberit. Alhamdulillah tensi darah mah normal Pak Kiai, cuma tinggi badan yang tidak normal. Kalau kita ingin berbicara Islam, maka kita harus berbicara rokok, jangan bicara bungkus rokok. Kalau bicara Islam, bicara bungkus rokok, rokok juga banyak bungkusnya. Ada rokok bungkus di Samsu, ada rokok bungkus gudang garam filter, ada rokok bungkus jarum, dan lain sebagainya. Tapi semuanya isinya rokok.
Kalau bicara Islam, bicara bungkus, Islam juga banyak bungkusnya. Ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Nahdlatul Ulama, ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Muhammadiyah, ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Persatuan Umat Islam PUI, ada Islam yang dibungkus oleh organisasi Persis Persatuan Islam jeung sajabana ngan kabeh eusina satu Quran satu hadis. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan hilafiyah. Kalau bicara Islam, bicara bungkus, banyak bungkusnya. Maka kalau yang enak mah kalau bicara Islam, bicara rokok. Kalau ini Jisamsu, yang mana Jisamsu? Ini yang ada 2, 3, 4. Betul, ini Jisamsu. Tapi jangan mengklaim ini yang paling benar. Sebab yang di sebelah kiri saya, Jisamsu, warnanya ada merah kotak. Ini ada merah kotak. Tapi kata yang di depan juga ini Jisamsu, semuanya Jisamsu. Gitu. Lain-lain, tapi Jisamsu aslinya bukan ini, tapi ini Jisamsu aslinya mah. Nyo, ini Jisamsu asli. Jadi kalau bicara Islam, bicara rokok, jangan bicara bungkus rokok. Kalau bicara Islam, bicara bungkus rokok, Islam juga banyak bungkusnya. Tapi kalau sudah bicara rokok, bicara esi. Tapi apakah ini Jisamsu? Wujud jentul nama bener Jisamsu, tapi can pugu. Kunaon sababna? Can dirasa. Oh, Samsu, ngaji rasa atuh lah ngaji baca baik, kudu ngaji rasa. Asyhadu tibanding rasa an la nu ngajadi rasa ilaha sapetemu ning rasa ilallah sajati ning rasa ya rasa ya Rasulullah Muhammad sampurna ning rasa hu satunggal putih rupa raga kaula rahman nusa tetes jeung kaula rahim nusa rupa jeung kaula. Tuh ngaji rasa tuh. Kumaha ari ngaji rasa teh bagaimana kalau ngaji rasa itu emangnya enak difitnah sama tetangga? Enggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah sama tetangga. Ngaji rasa ngaranna. Emangnya enak diomongkeun ku tetangga teu ngeunah lamun kitu hidup tong sok ngomongkeun tetangga. Ngaji rasa atuh gitu. Ibu bapak sadaya. Jadi kita luruskan dulu nih sebelum kita teruskan. Sebab Ibnu Sina membagi 3 macam. Ibnu Sina membagi 3 macam orang dalam melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini semata-mata karena kepingin masuk surga, orang ini ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang seperti ini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya hiji tak. Luka 2 kata Ibnu Sina, ada orang ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Nu penting gugur kewajiban, aing geus salat teu penting gugur kewajiban. Aing geus mayar zakat teu penting lunas utang. Aing geus munggah haji terus beres rukun Islam yang kelima, di kampung dipanggil haji pakai topong putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik tiap tahun, Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang, Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja teu akur jeung tetangga. Aya nu kitu di dieu. Cuman gara-gara beda kunut subuh saja tidak akur jeung tetangga. Geus teu usum memperebutkan hal-hal yang bersifat furu dan hilafiyah. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan hilafiyah. Tah luka 2. Luka 3 kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Buddha dalam konteks yang nomor 3, ada seorang waliullah perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Doanya sangat terkenal.
Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, datangnya di pengajian karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihitannya anak kandungnya karena dia cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa motivasi Anda menjadi kepala desa? Apa motivasi Anda menjadi ketua RW? Harus jelas juga, sebab ada 3 orientasi seseorang menjadi apapun, menjadi kepala desa misalnya. Apakah dia menjadi kepala desa berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual? Kalau dia menjadi kepala desa, menjadi ketua RW berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi kepala desa pencari nafkah. Titik. Kepala desa jabatannya untuk cari kehidupan material saja. Orang yang seperti ini biasanya ujung-ujungnya suka keserimpet masalah korupsi, hijitah. Nuka dua, ketika dia menjadi kepala desa, menjadi aparatur sipil negara berbasis orientasi pada material, ini material, ini psikologikal, maka dia menjadi kepala desa pencari jabatan dan kehormatan. Orang yang seperti ini karakternya tiap hari renang gaya katak, sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. 2. Yang ketiga, ketika dia menjadi kepala desa, menjadi apapun berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi kepala desa pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Mari sama-sama kita membuat Allah tersenyum di tanah Tangerang ini. Ibu bapak sadaya, saya boleh minum dulu nggak? Boleh ya? Cai kalapa iya. Ustaz Maman Abah Candahar kena naon minum kelapa. Buntut naon, buntut monyet, buntut meong. Ini orang paling top nih di Tangerang, Ustaz Maman. Kita doain supaya jadi Bupati Tangerang. Amin. Hayangeun. Hayangeun. Amin. Ini doanya nih. Jadi Bupati, Bupati buka paha tinggi-tinggi. Gitu. Majelis Taklim, panjang amat ngaranna. Remako, grup Remako, remaja kolot, aki-aki wungkul. Keun bae aki-aki ke nu penting bisa kawin deui. Gitu. Ibu ada yang sudah janda di sini. Ayo nurang ikut Abah nanti ya. Abah bikin yayasan peduli janda. Pengurus, iya nanti tahun depan Abang mau bikin partai baru, Partai Peduli Perasaan Perempuan. Pengurusnya Rangda semua. Mangga, boleh. Dari sini. Ayo kita capek-capek bikin satu. Minum air kelapa pakai sedotan asa teu alamiah. Sekali beak. Aus di Cirebonnya Candahar.
Terus 2 poin candahar. Datang ke sini langsung naik panggung. Nanti Oke, mangga. Apa harapan kita pada pengantin Ihsan Anugrah Herlambang yang baru dihitan dan akan dihitan? Udah dihitan belum? Sudah. Kita sambut Indonesia emas. Indonesia yang akan berulang tahun ke 100 tahun pada tahun 2045. Di mana Indonesia emas membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter unggul, karakter Qur'ani. Bagaimana Islam mencetak anak-anak bangsa menjadi karakter Qur'ani, karakter unggul. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Islam mencetak karakter anak-anak itu dengan sholat. Gerak. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang, kalau waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat jamaah, jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditilep rakaat maghrib 3 jadi 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habituasi, kebiasaan ketika mendengar azan, ada orang, tidak ada orang. Kalau sudah waktunya sholat, dampak karakter yang muncul, yang tumbuh dan terbentuk adalah ada orang, tidak ada orang. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Nah, waskat, Islam mencetak karakter waskat, pengawasan melekat itu lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Sanajan lu jadi imam pangkatnya kopral, lu jadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Nyahon teu tengjen, tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat sempurna, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat Pak Jenderal nggak bisa dia colek Pak Kopral. Pral, aku dulu yang ruku, kamu bukan kopral. Tidak bisa. Kopral dulu yang ruku, baru jenderal ikut ruku. Kulantaran jenderal kerjadi makmum. Yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu lurah hormat sempurna, apalagi ketemu Pak Camat, Bupati. Tapi dalam sholat nggak mungkin Pak Bupati nyolek Pak RT. Ayolah ruku, tak bisa. RT dulu yang ruku sujud, baru Bupati ikut ruku sujud. Kulantaran Pak RT kerja di imam. Suara makmum tergantung suara imam. Islam mencetak karakter kebersamaan hidup kita itu lewat sholat kok. Coba kalau imam nadanya C, waladhdallin, pasti makmum C, amin. Tapi kalau dia berubah A, waladhdallin, amin, otomatis waladhdallin, amin, pasti waladhdallin, amin. Kumaha imam makmum waladhdallin, amin, waladhdallin, amin. Apa akibatnya kalau imam terlalu rendah suaranya? Tidak bagus. Abah pernah jadi makmum sholat isya berjamaah. Kebetulan yang jadi imam Ginanjar. Ini cerita Ginanjar. Abah lihat Ginanjar sudah berdiri takbiratul ihram, sudah mulai sholat isya. Abah baru ambil wudhu, beres wudhu masuk. Nah, bapak-bapak kalau sudah mulai sholat, ada yang menepuk bahunya, itu tanda ada makmum di belakang harus berubah fungsi cepat jadi imam. Sugan kuring, Abah kira Ginanjar ngerti, Bu. Nggak taunya dia nggak ngerti. Begitu ditepuk gitu, dia nengok, ada apa mas? Goblok, batal goblok. Batal tahu. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik lagi. Ginanjar jadi imam, Abah Komar jadi makmum. Terlalu rendah suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Abah reka denge walab dolina iraha. Mari teka denge terlalu rendah. Walab dolin. Ada seninya, seni kebersamaan hidup kita buat sholat. Tuh. Penting nih ketua DKM dalam memilih imam, penting nih. Carilah imam yang mumpuni, imam yang jam terbangnya tinggi, imam yang aspiratif, imam yang akomodatif. Sebab suara imam berpengaruh kepada makmum. Seorang suami yang bijaksana, walaupun dia sedang bertengkar dengan istrinya, mama bagaimana sih, gak bisa diatur. Tapi begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, berhenti, sholat dulu. Suami yang bijaksana harus begitu, walaupun sedang kenceng-kencengnya dengan istrinya, begitu dengar azan Allahu Akbar, Allah. Mama, berhenti, sholat dulu. Ngan wayahna kalau sudah ambil wudu, emosi harus turun, jangan dipertahankan. Ini ada suami istri sedang bertengkar, mendengar azan Allahu Akbar, Allah. Mama, berhenti, sholat. Wudu tapi masuk sholat, emosi tidak turun. Baca Fatihah sambil ngambek. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Baca Fatihah bari ngambek. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, balik ke tim. Giliran walap dolin kan itu. Walap dolin. Istrinya di belakang nyamuk. Balik. Istrinya nengok. Mama gimana sih? Ya papa gitu sih sholatnya. Sholat bari ngambek gitu. Batal tahu, balik deui. Dua kali suami istri nih. Jadi bapak kalau udah ambil wudu harus turun emosinya. Yang kedua normal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai walabdolin. Istrinya jawab amin. Suaminya nengok tah gitu aduh. Bapak batal bapak. Aduh ampun. Ibu bapak sadaya, para kiai, para ustadz, ada iktibar apa yang ingin abah sampaikan? Ntar ada cerita satu lagi ya. Abah sama Siti Maryam pernah hidup di Perumnas, perumahan telunas-lunas. Perumahan gak lunas-lunas, sudah lunas sertifikat digadein lagi, nyicil deui dari awal. Telunas-lunas gitu. Gitu. Nah, abah punya tetangga namanya Ibu Romlah. Ada Bu Romlah nggak di sini? Ibu Romlah suaminya kerjanya di sini nih. Cinglut apa? Suaminya kerjanya di situ. Dia rumahnya Ibu Romlah dapat rumah Perumnas tipe RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan di situ, ruang sholat juga di situ. Sementara suaminya nunggu pulang dari pabrik, Ibu Romlah sholat isya sendirian di sebelah meja makan. Ampar sajadah di sini, dia sholat isya sendirian. Di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan bandeng buat suaminya pulang ke Salakina balik. Kayak baik, kayak bareng-bareng aja makannya. Kalau kiai lapar. Babarangan maik kan. Belum pakai sate, apa mah teman kan sate. Sate baik kiai mah dong. Jadi Ibu Romlah sholat sendirian di rumahnya yang kecil. Di sebelah meja makan, di atas meja makan ada 2 potong goreng ikan bandeng buat suaminya pulang. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat nu kadua, aya ucing naik. Ucing naik ke meja rek ngadahar goreng lauk. Ibu Romlah terganggu sholatnya pulang. Mikir dibatalin, tanggung udah 2 rakaat tadi batalan. Goreng lauk dihakan kucing.
Dia mikir bagaimana caranya sholat beres kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kucing garong. Tidak ikan turun-turun. Surat naon deui. Ketemu, Bu, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kucing kabur. Tapi di mana nilai sholatnya? Ada itibar apa? Ada yang ingin Abah sampaikan? Bentar. Make es atuh tehna. Kurang dingin. Aya teh es henteu. Aya. Tak kiai ngajak lelebok bae teh jadi. Kayak baik, cuman ini nepi ka jam sabar ya 12 2 makan nggak Abah mau pulang langsung ke Cirebon ulah penting atuh gitu. Aya dongeng deui aya Pak Sapei teh di sini aya ngaranna Sapei. Sapei luar biasa disiplin sholatnya. Tebenang adanya ajan saeutik langsung wudu langsung sholat, nggak boleh dengar ajan sedikit. Begitu dengar ajan Allahu Akbar langsung wudu langsung sholat. Begitu dengar ajan wudu sholat. Begitu dengar ajan wudu sholat. Jangankan dengar ajan dari masjid, Bu, dengar ajan dari sinetron aja langsung sholat. Sapei nggak boleh dengar ajan sedikit. Padahal dari sini tuh langsung sholat. Cuman Sapei masih resep newak papatong. Dia seneng nangkepin capung buat gigit pusar anaknya yang masih ngompol. Kalau di kampung kan anak ngompol suka diobatin pakai gigit capung gitu kan. Itu germacul di sawah, azan zuhur. Allahu Akbar, gewat Sapei mandi, ambil wudhu, naik ke saung di pinggir sawah dia sholat zuhur sendirian. Allahu Akbar. Begitu mas sujud terakhir duduk dia membacakan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ih, ngadak-ngadak aya papatong menclok. Ada capung menclok di telunjuknya di Bu. Waduh, di batalan tanggung mikir, di batalan tanggung. Padahal ke sholat dia masih sempat mikir. Di batalan tanggung, di batalan capung bagus papatong. Jadi dia mikir gimana caranya sholat beres, capung dapat. Kan di akhir bacaan tasyahud ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik kepada capung nih papatong. Fil alamina innaka hamidum majid. Menang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang capung. Ibu bapak saudara sekalian, apa yang ingin Abah sampaikan? Dalam konteks tasyakuran walimatul khitan, kita berharap Ihsan Anugrah Herlambang menjadi sosok anak Nusantara yang berkarakter unggul dan bermental konsisten. Sebab Islam mempertanyakan hari ini kepada kita, hei, sejauh mana konsistensi kamu yang setiap hari bicara di depan Allah? Sebelum sholat dilanjutkan, di awal-awal sholat kita sering statement, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat Allah siang ngomong baik, pret. Hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu. Hati dan pikiranmu masih pada hutang-hutangmu. Ibu bapak, kalau sudah di atas sajadah, Allahnya tidak boleh dimadu. Allah tak mau dimadu.
Oleh sebab itu, ibu kalau naruh suami dan anak-anak jangan di sini. Jangan di sini, ribet. Seorang istri boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai seorang istri boleh mencintai dan menyayangi suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi ketika ibu jauh dari suami, ibu bisa berkata kepada Allah tiap malam, ya Allah, kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu, ya Allah. Allahnya maunya begitu. Kau boleh ambil suamiku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu. Bisa nggak begitu? Allahnya nggak mau dimadu. Kalau sudah di atas sajadah, tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Jadi ibu, kalau dapat rezeki, kebeli motor, kebeli mobil, naruh motor dan mobil harus yang adil. Di mana? Di garasi. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini, ribet, mengganggu. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma congor lu doang yang ngomong. Hati dan pikiranmu masih pada cicilan rumah, pada persoalan dengan suami. Allah tak mau dimadu. Oleh sebab itu, taruh suami, anak-anak yang adil di samping, jangan di sini. Nempel bahaya. Allahnya cemburu. Begitupun juga suami. Seorang suami boleh mencintai istri dan anak-anak sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri dan anak-anak. Dia bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, dia ambil Allah. Satu waktu dia, ya Allah, kau boleh jauhkan aku dengan istriku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu, ya Allah. Subhanallah, Allahnya maunya begitu, bunda. Ya Allah, kau boleh ambil istriku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu, ya Allah. Subhanallah. Oleh sebab itu, menurut psikologi Islam, apa baca dalam buku psikologi Islam, penting nih, ibu kalau ngobrol sama suami, jangan pakai ini, pakai ini, sebab laki-laki mah diciptakan oleh Allah didominasi oleh 90% logika, 10% perasaan. Kalau laki-laki diciptakan oleh Allah 90% logika, 10% perasaan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan Allah ciptakan 90% perasaan, 10% logika. Jadi kalau ibu bicara sama suami, jangan pakai ini, ajak main logika dia. Pak, gimana rumah tangga kita 30-40 tahun ke depan buat anak cucu kita? Ajak ngobrol begitu. Ajak main logika, jangan pakai ini, Bu, kalau ngomong sama suami. Dia mah nggak ada ininya, cuma 10%, bahkan cenderung laki-laki mah nggak punya perasaan. Betul? Kalau laki-laki bicara sama istri, Pak, jangan pakai ini. Kalau bicara sama ibu, pakai ini dong, pakai perasaan. Perempuan didominasi oleh perasaan. Mana faktanya, mana buktinya? Kalau laki-laki 90% logika, 10% perasaan. Tapi kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Faktanya mana? Anak lagi sakit. Kalau anak sakit, ibu lihat anak sakit, perasaan dulu yang jalan. Nangis lihat anak sakit, baru ingat rumah sakit. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki begitu lihat anak sakit, anak sakit, rumah sakit. Pulang dari rumah sakit baru dia nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Oke, ini tapi alhamdulillah nih, dilihat perempuan tetap nggak di Cirebon, nggak di Sukabumi, nggak di Lampung, nggak di Samarinda. Jamaah ibu-ibu paling dominan. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Abah berpikir jangan-jangan Allah ciptakan perempuan ini, ciptakan alam dunia ini hanya untuk perempuan. Bunda, Abah baru selesai nyusun disertasi, dapat hasil penelitian. Ini fakta nih, faktual. Penduduk planet bumi hari ini didiami oleh makhluk manusia. Tahu perbandingannya? 1:5 nyaris 6. 1 laki-laki, 5 perempuan dan nyaris 6.
Jadi di dunia ini, planet bumi ini, penduduk planet bumi didiami oleh makhluk manusia berjenis kelamin perempuan paling banyak. Jadi abah tarik ke belakang, di satu waktu Rasulullah kan ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Ummuka, mamahmu. Sahadai kanjeng Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, mimimu, ibumu. Baru yang keempat beliau berbeda. Siapa lagi ya Rasulullah? Sahadai ya kanjeng Rasulullah, abuka, bapak sia. Ibumu, 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 baru bapakmu. Hari ini luar biasa perbandingan, dominan perempuan. Jadi abah berpikir jangan-jangan Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan kali. Semua abah perhatikan nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah, rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Pontianak, empok-empok. Cirebon, enci-enci. Balikpapan, mbak-mbak. Bali, mbak-mbak. Majalengka, mama. Sukabumi, Sumedang, susu. Itu cuma perempuan yang punya susu kan? Laki-laki mah nggak punya susu. Apalagi coba nama-nama ini benda-benda alam semua perempuan jenis kelaminnya. Bumi, asal kata tina ibu-ibu ya, bumi bukan pakmi, perempuan. Matahari, asal kata dari kata mama, perempuan bukan pak tahari. Kalau malam ada bulan, bulan. Asal kata dari ibu-ibu, bulan itu mungkin perempuan itu, bulan, bukan paklan. Ada yang kecil-kecil, bintang. Asal kata tina bibi, bintang, lain mangentang. Perempuan semua, tepuk tangan dulu buat perempuan ini. Makan, mama, perempuan. Minum, mami, mimi, perempuan semuanya. Luar biasa. Cuma sayang, mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul, bibi. Budak, ibu. Buduk, ibu. Burik. Burut. Burut pembukaan. Aduh, punten Bapak yang merasa burut dan kesinggung. Nah, mari. Ini mau nyanyi Sunda lagi? Boleh nyanyi Sunda lagi? Boleh nggak? Iya, lamunan. Daun kalapa lu oya katebak angin. Siga gupaina kawas gupaina nulawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontal dina lamunan mun seuk manehna kiwari aya gigireun merenan hate moal tagiwur dirungrung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngolebat dina lamunan terus cekap yuk kita pungkas pertemuan ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syayulillahi lahu wa lahunna wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, huwal jalilul akbar wa muhabbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisiri min kulli disirin bihaulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi atamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos seri kakirangan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah Komar merasa masih banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang kasep. Tensi darah mah normal, cuma tinggi badan yang tidak normal. Mohon mung sakitu pangitan ke urang tepang di sanes waktos. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Kadaharan. Lah ada teh. Oh, nasi goreng. Oh lain. Oh lain. Uduknya. Ya. Hah? Khusus. Torpedo. Iya mah. Torpedo ya. Ya kuahannya ya. Apa mah geus itu? Torpedo. Geus disiapkeun apa mah? Tengah goreng kotok itu. Karunya. Geus 2 poe candahar. Kami ucapkan kepada guru kita Abah Haji Komar atas tausiah yang disampaikan, atas nasihat-nasihat yang disampaikan untuk kami dalam ceramah panjangnya. Meskipun sebetulnya kurang panjang, Pak, kurang lama ini. Soalnya saya lihat para jemaah masih betah kayaknya nunggu tausiah dari Abah Komar. Namun mudah-mudahan kita semua para hadirin wal hadirat rahimatullah yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan guru kita Abah Haji Komar, dan mudah-mudahan ini semua dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tausiah daripada guru kita, maka berakhir sudah acara kita pada hari ini. Namun para jamaah sekalian, jangan beranjak dulu, jangan bubar dulu, tetap di tempatnya masing-masing, karena sehabis ini masih ada acara ramah tamah, dan kita sambil menunggu panitia menyiapkan ramah tamah, kita tetap tenang, tetap berada di tempatnya masing-masing, karena setelah acara ramah tamah makan sama-sama nanti masih ada berkat yang bisa dibawa pulang. Jadi sabar dulu.
Dan untuk sebelum kita menyantap makanan yang telah dihidangkan panitia, maka akan saya tutup dulu acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu saya sebagai pengacara undur diri dari hadapan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.